Halo teman-teman semua, jumpa lagi kita di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat, Mas Aman. Luar biasa ya, Pak Rinto selalu bersemangat. Kali ini lagi-lagi IWP menyoroti blunder Sri Mulyani ya, yang dicemooh seluruh rakyat Indonesia ya. Gue belum pernah ketemu satu orang pun yang sepakat ya, di mana Sri Mulyani mensamakan pajak dengan zakat. Nah, Iya, bagaimana tanggapan IWP ini Pak? ya, ini saya langsung ini Mas ya, berita yang ini dari media. Hmm. Nah, nah, ini Mas, kemarin ini Hmm. kita main dari pikiran rakyat Mas ya. Hmm. Nah ini Mas, Menkyu Sri Mulyani samakan pajak dengan zakat. Nah ini Hmm. WPI keliru besar. Hmm. Nah ini Mas, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Hmm. memicu perdebatan setelah menyamakan kewajiban membayar pajak Hmm. dengan menunaikan zakat dan wakaf. Ketua Umum Hmm. IWPI menyebut pernyataan tersebut keliru secara konsep maupun praktek, Mas. Hmm. Pernyataan Sri Mulyani disampaikan dalam Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah, Mas. Hmm. Refleksi kemerdekaan Republik Indonesia yang disiarkan melalui YouTube Bank Indonesia pada Rabu 13 Agustus 2025. Ini bertepatan dengan demonya Pati, Mas. Jadi di Pati Oke. demo, di sini bahas masalah pajak dikaitkan dengan zakat, Mas. Oke. Menurutnya, dalam setiap rezeki dan harta yang dimiliki terdapat hak orang lain yang bisa disalurkan melalui zakat, wakaf, atau pajak. Hmm. Dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Caranya, hak orang lain itu diberikan melalui zakat, wakaf, Hmm. ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan, kata Bu Sri Mulyani, Mas. Ia Hmm. menyebut pajak menjadi instrumen penting dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Ini yang sering ini Mas ya, bahwa pajak ini Hmm. untuk membiayai APBN, narasi itu Mas. Untuk Hmm. membiayai berbagai program sosial. Ia menyontohkan program Keluarga Harapan, PKH Mas Hmm. ya. Itu 10 juta Hmm. keluarga, bantuan sembako bagi 18 juta keluarga, bantuan modal bagi Hmm. UMKM, hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis yang dibiayai dari Hmm. pajak. Nah, ini juga kita Hmm. nggak tahu Mas ya, dari pajak apa enggak kan kita sebagai rakyat tidak pernah diberi ini Mas ya, hitungannya gimana, transparansinya kan tidak ada Mas. Oke. Sri Mulyani juga menegaskan pengelolaan pajak yang transparan dan berkeadilan itu sejalan dengan prinsip ekonomi syariah. APBN kata dia menjadi kendaraan untuk mempercepat visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Jangankan penggunaannya Mas Awan ya, kita tanya surat tugas aja, tugas itu aja nggak jelas Mas ya. Surat Hmm. kuasa yang mewakili Bu Sri Mulyani di pengadilan kita minta sampai sekarang nggak ada Mas, apalagi masalah uang-uang ini Mas, itu Hmm. sangat jauh Mas ya. Nah, Hmm. menyamakan pajak dengan zakat adalah kekeliruan ini Mas ya. Hmm. Ya ini Mas ya, IWPI meminta Menkyu menarik kembali pernyataannya. Ia menilai Hmm. penyamaan pajak dengan zakat tidak tepat baik dari sisi konsep maupun praktek Mas. Hmm. Jadi kalau kalau suatu negara Mas mau menerapkan pajak ya pajak aja gitu loh Mas. Ada Mas Hmm. negara yang berlandaskan ini Mas ya, negara ini Iran Mas ya, Republik Hmm. Islam Iran. Nah, itu zakat Hmm. aja Mas Awan. Itu perhitungannya Hmm. simpel Mas Awan. Hmm. Nggak banyak pasal-pasal. Sebenarnya yang kita ketahui kalau pajak ini kan ada 6.000 lebih Hmm. aturan Mas Awan. Hmm. Nah, dalam Islam zakat memiliki metode perhitungan yang sangat sederhana Mas. Jelas, Hmm. transparan dan berbasis syariat. Hmm. Menurut ini Mas ya, dalam zakat semua jelas ukurannya, nasab atau nisabnya, mustahiknya, dan langsung diterima penerima manfaat tanpa birokrasi Hmm. berbelit. Jadi sudah ada Mas. Ini yang memang miskin ini sudah jelas Mas Awan. Hmm. Kalau misalkan bansos Mas, itu yang saya ketahui di daerah-daerah itu Mas, tergantung yang dekat sama PRT, Pak RW atau Pak Lurah atau Pak Kadesnya Mas. Kalau dekat Hmm. dengan itu, walaupun dia lumayan kaya, tetap dapat bansos Mas. Hmm. Sistem perpajakan kita adalah salah satu yang paling rumit di dunia, Mas. Oke. Ini ada sampai 6.145 regulasi, Mas ya. Termasuk puluhan ribu pasal yang harus dipahami wajib pajak. Karena di dalam portalnya DJP, Hmm. IWPI sudah pernah mencurati, Mas, di PPID untuk mendrop yang tidak berlaku, tapi tidak mau, Mas Awan. Hmm. Berarti kan kita harus tahu semuanya, Mas. Hmm. Nah, ini, Mas. Nah, ini saya juga menegaskan bahwa dalam Islam, pungutan yang zalim adalah dosa besar. Memungut pajak di luar koridor keadilan, transparansi, dan kelayakan adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Gitu, Mas. Hmm. Zakat adalah ibadah mahdo, ini ibadah wajib saja,
dengan landasan syariat Hmm. pasti. Sedangkan pajak adalah kewajiban negara yang sifatnya administratif dan politis, Mas. Hmm. Penyamaan keduanya tanpa penjelasan perbedaan mendasar, kata saya ini adalah menyesatkan publik, Mas Awan. Hmm. Nah, seperti itu, Mas. Ini coba, ini Mas Awan ada dari video dari guru kita, Mas Cak Nun, Mas, terkait dengan pajak ini, Mas. Oke. Biar ada pencerahan, Mas, ya. Karena dari beberapa ulama, dari ini MUI dan petinggi Nahdlatul Ulama belum ada pernyataan, Mas, termasuk Muhammadiyah, Mas Awan. Karena Hmm. mungkin sudah ada kesepakatan dengan tambang kemarin, Mas Awan. Ini dugaan, Mas Awan. Oke, siap. Sekarang saya akan coba share screen. Ini adalah video ya, video dari Cak Nun. Nah, kita mulai dari menit ke 4 lewat 10 detik. Ya. Coba kita mulai. Teman-teman sekalian, Tuhan itu tidak nyuruh Anda bayar pajak sebelum dia menjalankan kewajibannya. Kewajibannya apa? Menyayangi Anda, menyiapkan fasilitas hidup Anda, memberi tanah yang subur, tanah yang subur, tanaman yang bersemai, angin yang berhembus, air yang melimpah di mana-mana. Ada dikasih gunung, dikasih pasir besi, ada dikasih logam, dikasih batu bara, ada dikasih emas, dikasih apa saja. Semua itu merupakan kewajiban Allah karena dia terlanjur bikin manusia. Maka dia laksanakan kewajibannya, dan setelah dia jalankan kewajibannya itu, baru dia tidak pekewok untuk minta manusia bayar pajak. Kan begitu. Jelas ya moralnya ya. Dan Anda seandainya tidak disuruh sholat, masih bersyukur enggak kira-kira? Upamanya tidak disuruh sholat, tidak disuruh bersyukur, Anda bersyukur enggak kira-kira? Anda pasti bersyukur. Meskipun bentuknya bukan sholat 5 waktu, karena kalau sholat 5 waktu itu yang menentukan bentuknya adalah Tuhan sendiri, yang bernama ibadah makhluk. Kan gitu. Tapi kan moralnya adalah jangan menagih apa-apa kepada siapapun sebelum engkau sendiri berjasa kepada orang yang kamu tagih itu. Kan begitu. Saya kira moral antara rakyat dengan pemerintah ya harus begitu. Kapan kamu mengenakkan rakyatmu itu? Kapan kamu menyiapkan lapangan kerja? Wong yang jadi TKW kamu suruh pulang, yang di sini susah cari kerjaan malah ada tenaga-tenaga kerja macam-macam tiba-tiba sudah ada di sini begitu banyak. Ini sudah tidak punya kerjaan, di PHK dari perusahaan, jadi buruh permanen, jadi apa jenenge? Outsourcing. Tiba-tiba disuruh bayar pajak omset lagi. Kan begitu. Ini tidak bermoral. Nah, itu, Mas. Ini KC nih. Nah, Mas, Menurut ini, Anda berguna nggak untuk nah, di paus. Ya itu sebelahnya Cak Nun, mungkin Mas Awan kenal, Mas, ya. Ya, kemit, Mas. Itu adalah Pak Justinus Prastowo. Terus, Ya, jadi kan intinya kan pajak itu ditarik pemerintah, seharusnya pemerintah sudah memberikan kemudahan kita, Mas. Dulu, Mas, hmm. pelayanan publiknya harus berkualitas, pendidikan berkualitas, kesehatan berkualitas, akses Hmm. keadilannya juga harus berkualitas, Mas Awan. Hmm. Contohnya, kita kalau menemui oknum pajak harus disediakan ini, Mas, tempat untuk mencari keadilan. Dulu, Mas, tugasnya negara sudah menyediakan keadilan, bukan kita mencari, Mas Awan. Hmm. Karena kan salah satu tujuan negara kita sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Mas Awan. Hmm. Kalau sekarang kan gimana, Mas? Mencari ini, Mas. Kan mencari keadilan, Mas. Paling para Hmm. pencari keadilan. Bukan mencari keadilan, seharusnya negara sudah menciptakan keadilan, barulah narik pajak dan lain-lain, Mas. Apalagi Hmm. di situ sudah ada Pak Justinus Prastowo, Mas. Mantan Hmm. jubir Kemenq itu loh, Mas, yang biasanya dulu sering menyelesaikan masalah perpajakan. Hmm. Jadi disinilah Bu Sri Mulyani menyamakan itu sangat sangat kurang tepat gitu loh, Mas. Bahkan berpotensi Hmm. menyesatkan gitu loh, Mas. Hmm. Nanti kalau ada pajak, ada zakat, double-double, Mas. Hmm. Kalau mau zakat, zakat aja. Pakai ini negaranya diganti negara Islam. Kan itu, Mas Awan. Hmm. Dengan ini udah zakat, udah pajak. Wah, ini double-double, Mas Awan, nantinya. Gitu loh, Mas. Nggak Hmm. masalah narik pajak atau zakat. Tapi kan harus ini kan dulu, Mas. Fasilitas publiknya harus pemerintah harus Hmm. menjamin itu dulu. Hmm. Seperti itu, Mas Awan.
Oke. Kita masih ada satu video lagi nih, Pak. Ya, coba di ini Mas. Nah. Oke, saya share satu lagi video ini ya. Kita dengarkan bersama. Tidak akan bikin tax amnesty. Sebelum dia Allah tidak akan bikin tax amnesty. Sebelum dia kasih rizki yang melimpah, baru dia tagih pajak, sholat 5 waktu, ke gereja setiap minggu dan seterusnya. Itu tagihan pajaknya dari Allah. Itu pun sangat sedikit dibanding rahmat yang diberikan kepada kita, kan gitu. Pemerintah juga begitu. Jangan minta terus sama rakyat sebelum kamu kasih fasilitas umum yang memadai untuk mereka, lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya, kan begitu. Kemudian birokrasi dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Allah. Oke, bagaimana IWP Ya, menanggapinya, Pak? ya, ini Mas. Jadi kalau kami dari WPI, makanya kan kami tuntut adalah keadilan di dunia perpajakan ini Mas Awan. Jadi Hmm, pemerintah sebelum menarik pajak ke rakyat ini harus disiapkan infrastrukturnya, keadilannya apabila nanti ada hmm, sengketa perpajakan itu sangat hmm, mudah sekali mengaksesnya Mas. Contohnya kita hmm, menemui oknum pajak satu aja Mas. Itu nggak hmm, pernah ada selesainya Mas Awan. Kita mau gugat di pengadilan negeri, katanya tidak berwenang. Nanti di pengadilan pajak, hmm, oh hilangkan alat buktinya. Gitu. hmm, Mau lapor ke Kompasjak, katanya sekarang tidak berwenang sejak PMK yang baru. Mau hmm, lapor ke Kisda, nggak jelas hmm, alurnya gimana. Mau lapor ke Ijen Kemenq, hanya hmm, dicuekin saja itu Mas Awan. Ke Ombudsman hmm, sudah di MOU, ke Kejaksaan, ke Kepolisian semua di MOU. Bahkan mau ke TNI juga di hmm, MOU sama DJP. hmm. Nah, seperti itulah Mas Awan. Jadi, Oke, nah, jadi makanya serba kan salah. ya IWPI ini Mas keras agar Bu Sri Mulyani menarik pernyataannya itu Mas. Nanti Hmm, kalau tidak umat Islam bisa marah itu Mas. oke. Sejauh ini masih belum ada laporan mengenai pencemaran penistaan agama ya, tapi mudah-mudahan tidak sampai ada ya. Tetapi kalau sampai ada, ini sudah jelas-jelas dinyatakan secara tegas oleh Ibu Menteri ya, dan belum Ya, ada permintaan maaf, belum ada pencabutan pernyataan dari beliau. ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rinto. Dari IWPI kita sangat respect ya IWPI berani menanggapi langsung Ibu Menteri yang menyamakan pajak dengan zakat. Semoga teman-teman juga bisa memberikan argumen ataupun komentar di video ini. Sampai jumpa Pak Rinto. Terima kasih Pak Rinto. Oke, sama-sama.